Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi perkuliahan online mata kuliah arsitektur enterprise. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengembangan model tahap C arsitektur sistem informasi. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu agar kalian mampu mengembangkan model arsitektur enterprise berbasis TOGAF sama seperti materi-materi sebelumnya. Nah, untuk topik pembahasan pada hari ini, pertama nanti kita akan menjelaskannya tentang pengembangan model sistem informasi AE berbasis TOGAF itu seperti apa, lalu ada artefak sistem informasi, dan latihan menggunakan Archimedes. Nah, sebelumnya kita akan review kembali ya untuk konsep TOGAF itu sendiri. Gimana untuk konsep TOGAF? Ada beberapa tahap ya, dan sebelumnya dua pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, atau sudah kita coba juga membuat sebuah arsitektur vision, ada yang sampai bisnis arsitektur. Nah, nanti hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan ya tahap berikutnya, yaitu tahap C, informasi sistem arsitektur. Oke, di dalam konsep dasar arsitektur bisnis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya itu sudah membantu menetapkan bagaimana perusahaan arsitektur dan harus berfungsi. Antara lain sudah dimulai arsitektur data di tingkat konseptual, kebutuhan akan sistem informasi, dan menetapkan pengembangan sistem informasi yang diharapkan. Nah, untuk arsitektur sistem informasi aplikasi itu mengidentifikasi komponen sistem informasi dan interaksinya dalam rangka memenuhi harapan arsitektur bisnis dan juga menjamin konsistensi dan aturan dalam kerangka kerja arsitektur. Nah, komponen sistem informasi atau aplikasi itu merupakan konsep penting dalam arsitektur sistem informasi maupun aplikasi, di mana nantinya arsitektur sistem informasi itu akan menjadi penghubung antara arsitektur bisnis dengan arsitektur teknologi seperti ya gambar ini. Jadi di sini ada beberapa lapisan ya. Utama kan kemarin diingatkan kembali ya di dalam Archimedes atau TOGAF itu ada 3 lapisan utama, yaitu ada arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi maupun arsitektur teknologi. Di mana arsitektur bisnis ini terdiri ya, yang paling utama dasar utamanya terdiri dari ada bisnis aktor atau role-nya atau yang adalah orang yang ada di dalam enterprise tersebut, lalu ada bisnis service-nya, ada event kejadian atau yang terjadi di perusahaan itu seperti apa, lalu ada bisnis proses dan bisnis object. Dan untuk arsitektur sistem informasi ini ada aplikasi service, ada aplikasi komponen, ada data object, lalu yang terakhir ada arsitektur teknologi, itu ada device-nya dan ada network-nya. Nah, ini yang menjelaskan tadi ya gambar sebelumnya yang tadi yang warna merah itu merupakan arsitektur bisnis, itu merupakan bisnis aktor role yang menggunakan bisnis service. Nah, bisnis service-nya nanti direalisasikan melalui bisnis proses, di mana nanti event-nya itu yang akan memacu atau memicu dijalankannya bisnis proses. Dan bisnis proses itu nantinya akan menghasilkan sebuah output bisnis object. Lalu yang tadi warna hijau itu merupakan arsitektur sistem informasi, di mana aplikasi service nantinya akan melayani bisnis proses. Aplikasi komponen merupakan sistem informasi yang merealisasikan aplikasi service. Lalu aplikasi komponen nantinya akan digunakan untuk menghasilkan data objek. Dan terakhir ya, tadi ada 3 lapisan. Yang warna biru yaitu arsitektur teknologi, yaitu aplikasi komponen yang diinstal atau dijalankan pada device, di mana nantinya device itu terhubung ke network atau jaringan. Nah, di dalam pengenalan dasar tadi ya, yang menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan arsitektur layar bisnis, sistem informasi, dan layar teknologi untuk perusahaan. Nah, jadi perlu kita ingat ya bahwa setiap layer itu harus memiliki keselarasan dan konsistensi, seperti halnya membuat rancangan sistem menggunakan diagram alir. Contoh diagram alir nah, mungkin yang sudah kita ketahui yaitu DFD, data flow diagram. Nah, itu mulai dari diagram konteks, ada diagram level 0, diagram level 1, dan seterusnya. Oke, kita masuk dalam artefak sistem informasinya, di mana artefak di sini itu dideskripsikan dari suatu bagian arsitektur, dan biasanya itu dibuat dalam bentuk katalog atau daftar objek, matriks atau hubungan antar objek, maupun diagram dalam bentuk gambar.
Nah, artefak ini biasa dibuat secara informal dengan berbagai notasi apapun yang ada. Sebelumnya nanti dibuatkan diagram formal dalam aplikasi ASCII. Nah, beberapa artefak yang digunakan dalam tahap arsitektur bisnis adalah pertama diagram use case system atau sistem use case diagram. Lalu ada diagram data logical atau logical data diagram. Ada juga diagram penggunaan aplikasi atau application usage diagram. Dan yang terakhir ada diagram struktur aplikasi atau application structure diagram. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama tentang diagram use case system. Tujuannya apa sih? Yaitu tujuannya untuk menetapkan fungsi yang diharapkan dari komponen aplikasi dan penggunaannya yang berbeda. Nah, informasi yang di dalam matriksnya itu ada biasanya di use case bisnis, ada aktor, proses bisnis, maupun layanan bisnisnya. Nah, biasanya yang menyusun diagram use case system itu adalah analis bisnis atau arsitek aplikasinya. Nah, ini merupakan contoh dari diagram use case system ya. Di mana di dalam diagram sampingnya ada dua aktor nih, aktor klien eksternal atau account manager internalnya, yang dapat melakukan dua fungsi proses yaitu reserve trip maupun cancel trip yang nanti akan direalisasikan melalui aplikasi reserve trip. Nah, jadi biasanya untuk diagram ini nih yang dibuat menggunakan UML yaitu diagram use case. Nah, selanjutnya ada diagram data logikal. Tujuannya itu untuk memperlihatkan pandangan logikal terhadap relasi atau hubungan antar entitas dan juga menyiapkan rancangan basis data atau database-nya. Nah, informasi yang di dalam diagram itu ada arsitektur aplikasi, diagram entitas, skema database. Nah, penyusunnya biasanya itu ada arsitek aplikasi, arsitek data, maupun arsitek teknikalnya. Nah, ini merupakan contoh diagram data logikal. Mungkin untuk contoh diagram logical ini lebih ke database-nya ya, data yang ada di dalam aplikasi yang dibuat. Nah, gimana untuk diagram ini? Sekilas mirip sama kayak diagram relasi entitas ya, atau yang sering kita kenalnya ERD ya, Entity Relationship Diagram. Kalau untuk contoh diagram data logical seperti ini. Lalu yang ketiga ada diagram penggunaan aplikasi ya, atau usage diagram, di mana diagram application usage menggambarkan bagaimana aplikasi digunakan untuk mendukung satu atau lebih proses bisnis, serta bagaimana aplikasi itu digunakan oleh aplikasi lainnya. Nah, diagram dapat juga digunakan untuk merancang aplikasi dengan mengidentifikasi layanan yang dibutuhkan oleh proses bisnis dan aplikasi lain, atau untuk merancang proses bisnis dengan menjelaskan layanan apa aja sih yang tersedia. Nah, ini yang merupakan contoh diagram penggunaan aplikasinya. Kalau kita lihat ya, ada dibagi beberapa, ada layar bisnisnya, ada layar sistem informasinya. Yang di atas ini nih merupakan layar bisnisnya ya. Yang bawah ada layar sistem informasinya. Jadi berbentuk aplikasi-aplikasinya, sedangkan ini berbentuk kayak proses bisnisnya, terdiri dari kayak register dulu, lalu accept, download, pay, pembayaran. Nah, ini merupakan yang layar SD adalah aplikasinya. Ada kayak untuk DMS ya, dokumen manajemen sistem, di mana di sini diagram menggunakan contoh seperti tugas pertemuan lalu ya, ada proses bisnis cash handle claim yang di layar bisnisnya ya. Lalu di mana setiap proses bisnis akan dilayani application service. Ini application service-nya. Dan nanti setiap application service akan direalisasi oleh application komponennya yang di bawah. Oke, yang keempat adalah diagram struktur aplikasi, di mana diagram aplikasi struktur itu memperlihatkan struktur satu atau lebih aplikasi atau komponen aplikasi, di mana diagram ini itu berguna untuk merancang atau memahami struktur utama aplikasi atau komponennya beserta data yang berhubungan dengannya. Ini contoh dari diagram struktur aplikasinya, di mana terdiri dari aplikasi komponen yang di atas ya, aplikasi komponen, dan di bawahnya adalah data objeknya. Nah, ini yang biasanya nanti akan dibuat menggunakan ARSI. Nah, jadi untuk kesimpulannya, dalam mengembangkan arsitektur sistem informasi itu tidak ada bedanya dengan melakukan perancangan sebuah sistem informasi, di mana dalam hal ini
4 diagram yang tadi itu digunakan dapat menggambarkan seperti apa sih sistem yang ingin dibuat. Misalnya fungsi atau proses apa sih yang diperlukan, lalu struktur basis data untuk informasi apa sih yang diperlukan, dan komponen aplikasi apa aja sih yang diperlukan. Nah, nantinya tujuan akhirnya itu untuk mendukung bisnis agar nanti dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien dengan bantuan sistem informasi. Oke, kita lanjut ya untuk menggunakan praktek menggunakan Archimedes. Sama seperti sebelumnya, jadi kita akan melanjutkan kembali tahap selanjutnya, di mana kita nanti akan membuat sebuah view of application software. Nah, pembuatan view of application software ini pada tata kelola sistem dan informasi mempunyai tujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana sih aplikasi yang digunakan di dalam sebuah organisasi atau enterprise dalam membantu mempercepat sebuah pekerjaan, di mana percepatan pekerjaan ini dapat dilakukan jika seluruh alur bisnis itu sudah terpenuhi kebutuhan IT-nya. Oleh karena itu, untuk penerapan aplikasi ini harus selaras dengan alur bisnis yang ada. Oke, kita coba ya sama seperti biasanya untuk langkah-langkahnya. Membuat sebuah file dulu, nanti dibuat grouping. Mungkin lebih jelasnya kita coba ya. Nah, di sini kita lanjut ke latihan item 3-nya, di mana berbeda ya, yang sebelumnya kita menggunakan item yang untuk visi ya, untuk menggunakan pilot vision. Yang kemarin sebelumnya proses bisnis kita akan menggunakan pilot bisnis proses ya kan. Nah, yang hari ini kita akan menggunakan pilot application software, di mana yang berwarna biru. Yang pertama kan tadi yang berwarna ungu ya, yang untuk vision. Yang minggu kemarin kita menggambarkan sebuah proses bisnis, paletnya itu ikonnya berwarna kuning. Nah, sekarang kita menggambar sebuah aplikasi software menggunakan palet aplikasi software di Archimedes, itu ikonnya berwarna biru. Yang ini nih. Jadi ada 9 icon ya di dalam palet application software. Nah, ini apa sih fungsi-fungsinya gambar-gambar ini? Di sini ada, kalian bisa baca sendiri untuk slide-nya, di mana untuk misalnya application komponen itu digunakan untuk merepresentasikan komponen aplikasi IT-nya, itu biasanya mencakup kegiatan bisnisnya seperti apa. Lalu ada application proses, itu digunakan untuk merepresentasikan proses dari aplikasi IT-nya seperti apa. Misalnya proses yang dimaksud adalah kalau aplikasi IT-nya itu harus mengharuskan pemrosesan sebelum menghasilkan hasil. Lalu ada application interaction, itu biasa digunakan untuk merepresentasikan interaksi antar aplikasi IT. Interaksi yang dimaksud misalnya contohnya aplikasinya yang dibuat nanti harus terhubung dengan alat pembantu, misalnya contoh kayak printer. Nah, nanti kita bisa menggunakan application, atau kalian bisa menggunakan application interaction. Lalu ada application function, itu digunakan untuk merepresentasikan fungsi dari aplikasi IT. Di mana fungsi dimaksud adalah aplikasi nanti mempunyai fungsi khusus yang harus digunakan. Contoh aplikasinya nanti akan difungsikan sebagai misalnya fungsi pendaftaran. Lalu ada data objek digunakan untuk merepresentasikan data yang disimpan atau digunakan dalam database di dalam atau yang berasal nantinya dari aplikasi IT. Ada juga ada application service, ada event ya, collaboration interface. Nah, ini kalian bisa baca ya penjelasannya. Misalnya kalian yang menggunakan fungsi-fungsi seperti apa, kalian baca dulu untuk penjelasannya di slide ada. Jadi kalian bisa menggunakan simbol-simbol apa aja sih yang diperlukan gitu, untuk pembuatan aplikasi software yang ingin kalian buat gitu. Oke. Oke, sama halnya dengan praktik sebelumnya ya. Kan sudah membuat visi proses bisnis. Nah, di sini sama masih menggunakan studi kasus menggunakan software CV ABC. Kalau kalian sesuai dengan studi kasus yang kalian ada ya, yang sebelumnya sudah saya pernah bilang, kalian bikin sendiri studi kasusnya, misalnya di sebuah institusi atau organisasi atau di perusahaan manapun terserah kalian. Kalian bikin dari proses visinya, visi perusahaan itu seperti apa, lalu bikin proses bisnisnya nanti seperti apa, lalu nanti hari ini kita akan bikin aplikasi softwarenya. Di sini adalah CV ABC. Jadi di sini mungkin akan dijelaskan ya
Langsung dari gambar sini, jadi di sini maksudnya adalah tadi kita akan membuat untuk simbol ini bisa kalian baca kembali ya tadi yang di slide sebelumnya. Di sini ada gambar. Ini adalah namanya simbol application komponen. Application interface-nya di mana application interface ini digunakan untuk merepresentasikan antar muka aplikasinya. Jadi yang biasa digunakan oleh pengguna gitu. Tampilan wujudnya gitu maksudnya. Webnya. Nah, lalu di dalam web ini pastinya ada beberapa kayak aplikasi-aplikasi. Nah, di sini saya hanya menggambarkan dua ya, ada dua aplikasi register pelanggan maupun aplikasi penjualan. Karena kita materi sebelumnya kan studi kasusnya tentang pembuatan ini ya, studi kasus yang ada di sisi ABC. Di mana di dalam aplikasi register itu nanti akan disimpan datanya itu namanya data pelanggan. Lalu aplikasi penjualan nanti akan disimpan datanya yaitu data order. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan coba buat ya. Sebenarnya ini saya juga udah buat, cuman saya akan buat ulang. Ya mungkin bisa lebih memahami seperti biasa. Coba aja empty model. Nah, di sini nih kan ada namanya. Kalian namakan saja. Misalnya application software. Nah, oke. Sudah. Nah, ingat kalau masih ada bintang, kalian save saja Ctrl S atau Shift S. Kalian taruh aja di mana aja gitu untuk tugasnya. Save saja. Nah, sudah itu sama seperti sebelumnya, saya di sini menggunakan grouping. Kenapa? Karena biar lebih mempermudah aja gitu untuk biar tahu bagian-bagiannya. Kalaupun kalian nggak menggunakan grouping juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ini tergantung dari kaliannya saja. Oke, mungkin kita masuk ke dalam aplikasi Aksinet ya, jadi belum terlihat. Nah, di sini ya. Namanya pertama tadi file new ya, pilih empty model, ya kan? Kalian di sini nanti di rename aja. Mungkin kita close dulu ya. Nah, ini tadi file new atau bisa juga ini karena langsung ini aja. Klik new model. Nah, di sini kan, nah ini kalian bisa langsung namakan aja misalnya application software. Oke. Nah, karena ada bintang ini ya, yang sebelah sini ada bintang, kalian itu tadinya belum ke save. Saya sarankan kalian men-save terlebih dahulu, jadi setiap kerjaan kalian save terus ya, biar nanti kalau misalnya tiba-tiba close sendiri tanpa sengaja maupun disengaja, masih ada datanya. Di sini misalnya terserah bebas kalian mau di mana saja ke AS. Nah, di sini pertama kali kita akan membuat groupingnya ya. Jadi saya menggunakan grouping akan mempermudah gambarnya lebih tahu gitu bagian-bagian yang mana. Kalau nggak pakai juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau emang cuma sedikit sih nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada banyak nanti per bagian kalian buat lebih baik saya sarankan menggunakan grouping gitu. Nah, di sini misalnya saya membuat groupingnya adalah aplikasi application software terus aplikasi penjualan online misalnya. Untuk nama bebas. Oke, sudah ada. Nah, di sini kan banyak ya. Jadi sekarang kita akan memakai yang palette ini nih. Palette dari sistem aplikasi softwarenya yang berwarna biru. Kan kemarin kita sudah menggunakan yang warna proses bisnis yang kuning ini ya. Yang sebelumnya lagi kita sudah menggunakan yang warna ungu ini yang untuk visinya ya, menggunakan penggambaran visi sebuah perusahaan.
Nah, sekarang kita akan menggunakan yang palet warna biru ini. Ini yang berfungsi untuk membuat sebuah arsitektur aplikasi software. Nah, sekarang ini banyak, kita hanya memakai 3 saja. Jadi, untuk membuat tugas kalian untuk membuat software, aplikasi software ini, nggak harus detail semua yang terkait di perusahaan tersebut. Jadi, kalian ambil saja sederhana per bagian aja, misalnya aplikasi, misalnya cuma aplikasi penjualan aja, yaudah kalian buat aja gambar aplikasi penjualannya seperti apa. Jadi nggak harus seluruhnya kalian buat. Jadi bikin sederhana aja, yang penting tergambar sebuah aplikasi software itu seperti apa. Sama seperti ingin membuat sebuah proses bisnis, kalian misalnya banyak nih proses bisnis yang ada di perusahaan yang misalnya kalian ingin buat gitu, atau studi kasus yang sudah kalian buat, ya kalian ambil aja satu aja misalnya proses bisnis. Kalau mau bikin semua sih nggak apa-apa, tapi kalau ribet, kalian ambil aja misalnya satu proses bisnisnya aja. Nah, dari satu proses bisnis itu nanti kalian bikin aplikasi softwarenya nanti seperti apa. Nah, di sini saya hanya membuat sebuah aplikasi misalnya penjualan online ya. Nah, di sini pertama kita hanya menggunakan 3 icon, yaitu ada application komponen ya. Ini application komponen ini yang gambarnya ini. Ada nanti ini application interface dan data object. Nah, data object ini adalah tempat untuk menyimpan datanya. Pertama kita ambil ini ya, application interface. Jadi ini merupakan, ini kita pilih aja aggregate ya, aplikasi interface-nya. Nah, di sini namanya mungkin kita namakan misalnya web penjualan online. Jadi pastinya kalau untuk membuat sebuah aplikasi harus ada alat ya, atau software yang digunakan untuk pengguna maupun pemilik perusahaan atau penjualnya tersebut. Nah, di sini adalah kita menggunakan nama yang kita pakai buat penjualan aplikasi. Nah, di dalam web ini kan ada beberapa, mungkin kayak menu-menu ya, atau aplikasi-aplikasinya. Dan di sini saya akan menggunakan pertama adalah aplikasi dari, ini sama ya, kita pilihnya aggregate saja. Kita pakai misalnya aplikasi penjualan ya. Lalu yang kedua adalah aplikasi, kita pilih juga aplikasi register ya, register pelanggan gitu. Misalnya mau ada yang register pelanggan ya, jadi ada 2 aja. Mungkin kalau mau ditambahin mungkin ada banyak, mungkin ada nanti ada aplikasi mungkin untuk aplikasi pembayaran atau apapun itu bisa. Nah, di sini saya hanya mengambil sederhananya aja ya. Jadi dari ini ada 2 aplikasi, yaitu aplikasi penjualan dan aplikasi register. Jadi ini maksud web. Aplikasi interface ini itu digunakan untuk merepresentasikan antar muka aplikasi satu dengan yang lainnya gitu. Jadi ini kayak yang menghubungkan lah antar aplikasi gitu. Nah, kalau ini namanya adalah application komponen, di mana ini digunakan untuk merepresentasikan komponen aplikasi IT-nya yang mencakup kegiatan bisnisnya. Jadi di sini kan ada kegiatan bisnis untuk menjual ya, dan misalnya ada yang menyimpan data, register datanya. Nah, kita udah ada ini nih, 3 ini kita hubungkan ya, pakai ini aja, Magic Connector. Kalian klik yang di sini, kalian klik sini, pilih yang associated to. Jadi maksudnya web ini terkait dengan aplikasi ini. Sama seperti yang aplikasi penjualan, yang aplikasi register juga pilih associated to. Oke, ini udah jadi nih, tapi belum udah jadi sederhana, tapi masih belum lengkap. Kenapa? Karena pastinya di dalam setiap aplikasi ada data-data yang disimpan dong. Nah, berarti kita menggunakan yang ini, data objek. Nah, data objek ini biasanya digunakan untuk menyimpan sebuah data. Ini kita pilih aja aggregate. Di sini kita namakan berarti data order ya, misalnya. Data order. Nah, kita hubungkan lagi menggunakan Magic Connector ya. Dari aplikasi penjualan, kita klik, pilih yang access. Jadi maksudnya nantinya data di aplikasi penjualan akan disimpan di dalam data order. Sama seperti aplikasi register, berarti kita membutuhkan data ordernya juga dong untuk menyimpan. Nah, di sini ya, kita pilih. Kita hubungkan pakai Magic Connector, klik akses. Nah, ini dinamakan misalnya data pelanggan ya.
Oke, selesai. Sederhana banget untuk penjualan ini. Jadi saya sebenarnya tugas kalian tuh nggak meminta yang menjelimet banget ya, atau, keseluruhan divisi perusahaan yang ingin kalian buat, kalian bikinin. Mau bikin kayak gitu juga nggak apa-apa, itu lebih bagus, tapi kalau mau lebih simpel juga nggak masalah, yang penting saya ingin tahu gitu cara pembuatannya. Sebenarnya semua, arsitektur yang dibuat ini, misalkan ada arsitek fisik, bisnis, software yang kita buat hari ini atau nanti ke depannya ada yang buat teknologinya ya, sebenarnya bisa dijadiin satu gambar gitu. Tapi untuk, mata kuliah ini saya pisah-pisahkan biar paham dulu gitu. Jadi cara membuat pertama VCI seperti apa, nanti buat bisnis toga seperti apa, lalu sekarang ada software iToggle seperti apa. Mungkin yang kalau kalian yang sudah explore yang lain, banyak ya contoh-contoh yang menggabungkan ya antara visi, bisnis, maupun aplikasi software yang di dalam satu gambar, itu nggak masalah, emang bisa seperti itu. Tapi di sini saya ingin membuat terpisah terlebih dahulu biar kalian paham dulu dasar-dasarnya. Nanti kalau kalian udah bisa lebih, eee, paham lebih dalam lagi, kalian bisa menggabungkan untuk, nanti mungkin di realitanya ya, di kegiatan realitanya, kalian bisa menggabungkan semua arsitektur tersebut di dalam satu gambar. Nah, untuk yang mata kuliah hari ini khusus kita akan pisah-pisahkan terlebih dahulu, jadi seperti itu. Makanya tidak usah terlalu banyak atau tidak usah terlalu susah-susah untuk membuat atau bingung membuat aplikasi, sederhana aja, yang pikiran kalian seperti apa, kalian tuangkan di dalam sebuah gambar, seperti itu. Oke, jadi ini contoh membuat sebuah aplikasi software ya. Dari kalau saya ini mengambil materi studi kasus IPB-C dan kalau kalian, ya kalian sesuai dengan apa yang kalian pilih, studi kasusnya. Saya ingatkan kembali ya untuk ini mohon dilakukan praktiknya karena praktik yang kalian kerjakan setiap pertemuan itu akan digunakan di UAS kalian nanti. Jadi lebih memudahkan kalian nantinya gitu. Jadi kalian nggak usah membuat 2 kali. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu, tapi sebelumnya seperti biasa saya akan memberikan tugas ya, sama seperti tugas praktek sebelumnya. Nah, kalian sekarang membuat view aplikasi software-nya yang berhubungan dengan diagram visi dan diagram bisnis yang sudah kalian lakukan di praktikum sebelumnya. Seperti biasa ya, disimpan ke dalam formatnya PDF, nama filenya, nama kalian, NIM, lalu latihan 3. Nanti kumpulin file tersebut di adlink yang udah ada. Kalau yang belum buat praktikum sebelumnya, silakan dibuat ya. Tetap kalian buat yang visi, bisnis, maupun yang sekarang. Berarti ada 3 praktikum. Jadi silakan kalian buat. Jadi untuk materi hari ini cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf untuk hari ini kita hanya menggunakan add link dulu ya, add link untuk pertemuan hari ini. Insya Allah untuk pertemuan minggu depan kita akan menggunakan Zoom online kembali ya. Nanti kita akan masuk ke dalam tahap selanjutnya atau tahap terakhir nanti. Jadi silakan dikerjakan praktekumnya. Oh iya, diingatkan kembali ya untuk tugas utama arsitektur enterprise, jangan lupa untuk dikumpulkan yang mereview jurnal. Deadline-nya seminggu sebelum UAS ya. Jadi saya ingatkan kembali jangan lupa untuk mengumpulkan tugas utama di arsitektur enterprise yang review jurnal. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan pertemuan materi hari ini. Untuk praktikumnya silakan dikerjakan. Mohon maaf jika salah kata. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui WA, pribadi maupun di grup. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.